Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Aini ya. Alhamdulillah pada kali ini Bu Aini akan memaparkan terkait dengan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara senantiasa sehat dan dalam keberkahan selalu. Amin. Baik, saya akan berbagi ya atau sharing terkait dengan kurikulum merdeka. Nah, banyak sekali penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Kita mulai dari pengertian kurikulum ya. Kita tahu semuanya bahwa kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan dari kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Nah, kurikulum adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian banyak yang bertanya tentu ya, kurikulum yang baik itu seperti apa ya? Tentunya ini ada beberapa hal yang menjadi ya patokan bahwa kurikulum itu disebut menjadi kurikulum yang baik. Ada 3 poin utama ya. Yang pertama adalah kurikulum yang baik apabila kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman. Kemudian yang kedua, kurikulum tersebut disebut baik apabila kurikulum tersebut bersifat fleksibel dan juga multidimensi. Kemudian yang ketiga, kurikulum tersebut dapat dimaknai sebagai titik awal dan titik akhir dari belajar siswa. Sesuai dengan tujuan pendidikan, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, perbedaan murid dulu dan murid sekarang ya. Mungkin dulu cita-cita murid hanya seputar ingin menjadi polisi, dokter, tentara, dan kini cita-cita murid sangat beragam ya. Bahkan ingin ada yang jadi seorang YouTuber ataupun programmer ataupun juga konten kreator dan lain-lainnya. Nah, banyak yang bertanya juga ya Bapak Ibu semuanya, mengapa kurikulum itu kok berubah-ubah? Nah, tentunya ini banyak sekali pertanyaan yang terkait dengan ini ya. Nah, di sini saya sudah siapkan 3 jawaban ya. Yang pertama ini adalah tentu yang pertama ini menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Ya, kemudian yang kedua tentu relevan dengan perkembangan zaman. Karena zaman dulu kita sekolah tentu berbeda dengan zaman anak-anak kita sekarang. Ya, anak-anak kita sekarang belajar. Kemudian yang ketiga yaitu menyiapkan generasi emas atau generasi yang cemerlang di masa mendatang.
Dan ini adalah rujukan ya dalam merancang kurikulum. Tentu saja kurikulum ini dirancang untuk murid. Yes, kurikulum ini dirancang harus berpihak pada murid, harus berpihak pada kebutuhan murid. Ya, yang pertama tentu berpihak pada kebutuhan murid, yang kedua adalah berpihak pada pendapat murid, kemudian juga berdasarkan pengalaman murid, yang keempat berdasar pada hasil belajar murid, dan yang kelima adalah tentu merujuk pada kepentingan murid. Nah, di sini kira-kira pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyusunan kurikulum itu siapa saja? Yang pertama tentu karena berpihak pada murid, maka yang harus dilibatkan pertama kali adalah satu, murid. Yang kedua, orang tua. Yang ketiga adalah masyarakat. Yang keempat adalah sekolah, di mana di dalam sekolah ini ada bapak dan ibu guru, kemudian ada juga komite sekolah dan lainnya. Dan yang kelima adalah pemerintah. Nah, selanjutnya ini juga banyak sekali pertanyaan terkait ini ya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, tentu saja kurikulum itu bersifat dinamis ya, dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristiknya murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini dan tentu saja di masa depan. Kemudian yang kedua, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kalau saat ini adalah zamannya digitalisasi, maka kita harus menyiapkan ya kurikulum yakni yang sesuai dengan zaman saat ini. Dan selanjutnya, mengapa sih kurikulum itu perlu untuk diadaptasi? Nah, memang bahwasanya kurikulum itu memang dirancang oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, dan Riset dan juga Teknologi. Namun murid memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungannya. Oleh karena itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Nah, sehingga di dalam satuan pendidikan itu ada yang disebut dengan KOSP. Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan ya. Nah, kurikulum yang ditetapkan secara nasional itu akhirnya perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Kembali lagi berdasarkan kebutuhan murid yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan belajarnya. Nah, ada lagi, mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Ada 5 prinsip pengembangan KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Yang pertama tentu berpusat pada murid, berpihak pada murid. Yang kedua bersifat kontekstual. Yang ketiga adalah esensial. Dipilih elemen-elemen yang penting. Yang keempat akuntabel. Dan yang kelima tentu melibatkan berbagai kepentingan.
Nah, yang pertama ini kita lihat keadaan sekolah dan murid kita ya, yang tentu berbeda-beda serta perubahan yang terjadi itu membuat kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi. Karena apa? Belum tentu contohnya, misalkan kurikulum A bisa diterapkan di kurikulum sekolah B, maksudnya begitu ya. Kurikulum di sekolah A tentu berbeda jika diterapkan di sekolah B, karena melihat tadi ada 5 prinsip dalam pengembangan KOSP. Nah, kemudian bentuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan murid-murid yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Dan adaptasi kurikulum dilakukan tentunya dengan menyusun yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disebut dengan KOSP ya. Nah, untuk mewujudkan tujuan kurikulum, yang pertama ini adalah belajar mengklasifikasikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Yang kedua, tentu memahami perkembangan dan juga kebutuhan siswa kita. Kemudian yang ketiga, mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan juga sekaligus memfasilitasi kebutuhan pendidikan yang berkembang ya. Dan marilah kita terus belajar, terus mengupdate ilmu dan pengetahuan, terus bergerak menjadi agen perubahan ya. Terus semangat tergerak, bergerak dan juga menggerakkan. Terima kasih. Itulah tadi terkait ya saya berbagi tentang kurikulum merdeka. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka belajar. Sampai bertemu lagi di Bu Aini Official ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam literasi.